Halo semuanya, saya Renita Dini Wulandari dengan NIM C10512211018 Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura kali ini akan memaparkan tentang biodiversitas kawasan hutan di Gunung Palung. Gunung Palung merupakan gunung yang terletak di Kalimantan Barat, memiliki ketinggian 1116 mdpl. Di kawasan Gunung Palung terdapat beberapa kawasan hutan, antara lain hutan mangrove, hutan rawa, rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan pamah tropika, dan hutan pegunungan yang selalu ditutupi oleh kabut. Namun, kawasan hutan Gunung Palung telah kehilangan hutan sebanyak 10% dari hutan primernya. Awal terbentuknya Taman Nasional Gunung Palung bermula kawasan hutan ini dilindungi pada tahun 1937 sebagai hutan cagar alam dengan luasan kurang lebih 300 km persegi. Pada tahun 1981, luasannya jauh meningkat menjadi 900 km persegi dan mengalami kenaikan status menjadi Suaka Marga Satwa. Pada tanggal 24 Maret 1990, menurut keputusan Menteri Kehutanan, kawasan hutan ini dengan luas kurang lebih 90.000 hektar menjadi Taman Nasional. Masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Palung sejak tahun 2003 telah ikut membantu atau mengamankan dan melindungi orang hutan dari habitatnya. Mereka menamakan dirinya dengan OPMU, singkatan dari Orang Hutan Protection and Monitoring Units. Illegal logging adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya hutan di luar sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok tertentu secara ilegal. Illegal logging sendiri dapat berdampak pada habitat orang hutan yang ada di Taman Nasional Gunung Palung. Kebakaran hutan atau lahan atau disebut juga karhutla, suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami, yaitu dikarenakan oleh cuaca maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Karhutla sendiri dapat terjadi di Taman Nasional Gunung Palung yang mengakibatkan habitat orang hutan dapat terancam. Berikut adalah salah satu bukti deforestasi akibat kebakaran hutan terhadap habitat orang hutan. Hutan dan lahan di Kalimantan Barat mulai mengancam keberadaan satwa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setidaknya 7 individu orang hutan terdampak kebakaran. Di Kabupaten Ketapang ditemukan 20 titik panas yang berada di lokasi Sungai Putri Gunung Palung, areal yang menjadi habitat lebih dari 3.500 individu orang utan. Berdasarkan laporan masyarakat, setidaknya sudah ada 7 individu orang utan yang terancam akibat berkonflik dengan masyarakat setelah habitatnya terdampak kebakaran hutan. Data Kementerian LHK, hingga saat ini sudah ada 25.900 hektar lahan terbakar. Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah. Tingkat deforestasi yang tinggi di kawasan hutan Gunung Palung akibat dan rendahnya curah hujan dan pembakaran hutan, maka
perlunya upaya konservasi dalam pelaksanaan melindungi atau mengurangi tingkat deforestasi di kawasan tersebut. Namun, dalam upaya konservasi terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan. Yang pertama, melindungi hutan ini agar tidak ditebang dan terbakar ketika musim panas datang. Yang kedua, mengembalikan tutupan hutan yang telah terdeforestasi di Taman Nasional Gunung Palung. Yang ketiga, menghentikan ladang berpindah atau aktivitas pertanian di dalam kawasan hutan. Program konservasi berbasis solusi dan pemberdayaan masyarakat adalah metode paling tepat untuk melindungi hutan di Taman Nasional Gunung Palung. Solusi di sini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai penerima manfaat utama. Program konservasi harus tetap dilakukan walaupun telah terjadi penurunan aktivitas deforestasi di Taman Nasional Gunung Palung. Hal ini untuk mendukung program Sustainable Development Goal atau SDG yang direncanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan tujuan utamanya yaitu bagaimana kita melindungi ekosistem hutan dan merestorasi hutan yang telah rusak untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan ini agar menjaga masyarakat di sekitar hutan dapat memperoleh air bersih setiap hari dan terhindar dari dampak pemanasan global. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.